Weh, halo, selamat siang-siang, malam-malam, sore-sore, subuh-subuh, pagi-pagi, senja-senja, petang-petang, dimanapun kalian berada dan jam berapapun kalian nonton. Selamat datang di Jos 18 ataupun selamat datang kembali di Jos 18. Dan ya, kali ini saya mau cerita dan mau bertanya kepada kalian untuk yang mengetahui aja. Tapi kalaupun misal kalian mau menjawab, ingat, saya bertanya ini, saya butuh jawaban, tapi jawabannya itu saya cuma mau tanya menurut pendapat Anda saja. Karena ya seperti yang kalian ketahui atau beberapa ya dari kalian mungkin ada yang follow IG saya, kali ini tuh saya mempunyai pertanyaan besar tentang X-Men. Gara-garanya kenapa X-Men? Gara-gara kemarin seperti video yang kemarin saya cerita bahwa trailer Doctor Strange tersendiri mempunyai ada glimpse ya, suara dari Profesor X tapi Profesor X yang tua. We should tell him the truth. Nah, saya gara-gara itu saya jadi pengen nonton lagi X-Men, film-film X-Men. Tapi saya kepikir nggak mungkin saya menonton dari yang dulu itu, yang Last Stand yang dulu-dulu banget. Karena franchise yang itu sangat panjang guys ya. Nah, saya ingat mereka mempunyai franchise X-Men First Class, di mana Profesor X, Magneto, dan lain-lain semua mistik semua itu masih muda, yang bisa disebut Marvel X-Men First Class ya, dari awal sampai akhir. Akhirnya saya nonton film itu dari First Class, Days of Future Past, Apocalypse, sama yang terakhir Dark Phoenix. Nah, ada beberapa teori yang ingin saya tanyakan kepada kalian. Yang ada yang saya tidak tahu mungkinnya, ataupun mungkin saya tahu, saya bingung juga. Tapi tolong dijawab hanya menurut pendapat kalian ya guys. Yang mungkin di sana yang nonton ini ada yang pecinta X-Men, yang mengetahui seluk-beluknya X-Men, bisa tolong komen di bawah jawab pertanyaan saya. Tapi oke, sebelumnya dulu nih guys, saya mau ceritakan untuk yang mungkin belum tahu atau siapa tahu ada yang tahu, mutan tersendiri itu ada levelnya masing-masing ya, ada tingkatannya masing-masing ya. Dari delta, gamma, beta, alpha, omega. Dan yang seperti yang saya bilang, yang saya ingin ceritakan di sini sih, kelebihannya itu tentang mutan omega. Omega seperti Profesor X dan Magneto. Sama yang terakhir nanti Dark Phoenix. Tapi nggak terlalu cerita banget sih dari Dark Phoenixnya. Pokoknya saya kali ini lebih tentang dua manusia mutan ini, mutan omega ini, Profesor X dan Magneto. Oke, kita lanjut saja guys ya. Nah, jujur saya tuh bingung guys sama perjalanan dari X-Men ini. Nah, contohnya seperti di X-Men First Class, di mana mereka bercerita tentang di mana Charles dan Eric berjumpa, dan mereka itu ternyata pendapatnya ada yang sebagian sama dan ada beberapa pendapatnya yang sangat berbeda. Tapi mau tak mau mereka join force untuk kenapa ya? Untuk si Eric juga itu sebenarnya mau membalas dendam kepada villain yang di musuh pertamanya itu, yang dari First Class itu, Sebastian Shaw ya. Itu parah juga sih itu kekuatannya itu si Sebastian Shaw. Kalau menurut saya dia mungkin bisa dibilang omega juga ya guys ya. Kenapa? Karena kekuatan dia tuh dia bisa serap kekuatan. Maksudnya bukan serap kekuatan ya, jadi anggaplah dia ditembak, saya ditembak, itu tembak apa, saya bisa serap kekuatan itu, terus saya oper dengan sentuhan. Sama kayak ada satu scene itu yang saya sangat gila banget sih. Maksudnya untuk seorang villain itu kekuatan itu sangat kuat ya menurut saya guys. Karena di scene itu dia di tengah-tengah sebuah gedung dan dia ditembakin sama tentara-tentara ya, yang manusia guys ya. Manusia ditembak, tentara semua duduk mesin gun dan akhirnya di bazooka pun juga diserap kekuatan itu semua. Kekuatan tembak-tembakan itu, kekuatan bazooka itu diserap, dan hanya dengan satu pijakan itu langsung malah gedung itu hancur dan banyak jatuh korban manusia. Nah itu ya emang kalau namanya villain pasti ya.
Kenapa mesti mereka itu mengambil nyawa manusia gitu loh. Villain pasti begitu sih, tapi kenapa gitu. Balik lagi ke pendapatan yang siapa namanya, Profesor X dan Magneto. Si Profesor X sendiri itu mempunyai mempunyai visi misi bahwa ingin mengumpulkan semua mutan dan ingin mungkin ya build sekolah, dan Profesor X ingin agar para mutan-mutan tersebut itu bisa diterima di society. Karena ya dia mempunyai, seperti yang dibilang dalam film, si Mystic ya atau Raven itu dia sudah merasa atau menganggap si Mystic ini itu seperti saudara perempuannya tersendiri. Karena kan mereka dari kecil juga sama, dan si Mystic itu mempunyai kulit yang biru dan bisa shape shifting. Jadi dia itu punya misi ingin para mutan dapat diterima oleh society lah gitu. Nah, tapi si Eric juga mempunyai keinginan yang berbeda. Seperti kalau di First Class tersebut, dia itu hanya ingin membunuh Sebastian Shaw tersebut, villain dari yang franchise ini, dari X-Men First Class. Tapi dia juga ingin mempunyai juga pendapat atau visi misi juga. Dia ingin bahwa para mutan yang bisa berubah gitu, atau para mutan yang mempunyai kulit berbeda atau bentuk berbeda itu mau menerima dirinya sendiri bahwa oke lah, saya itu mutan gitu apa-apa. Kenapa saya cerita ini? Karena dia sempat ngomong ke Raven, ke Mystic, bahwa kenapa kau harus mesti berubah jadi manusia. Terus si Mystic juga ngomong, manusia nggak akan menerima dengan keadaan saya yang berwarna biru begini. Jadi dia itu selalu begitu. Nah, pas si Raven berubah menjadi yang biru saja begitu, si Magneto atau Eric tersendiri lebih senang lah gitu. Jadi maksudnya masing-masing mempunyai sisi baik dan sisi buruk sih ya menurut saya. Nggak tahu juga menurut kalian gimana tersendiri. Cuman kalau menurut saya, si Magneto juga mempunyai sisi baik karena ya dia ingin para mutan yang berbeda bentuk itu menerima dirinya apa adanya dan keluar ke manusia atau keluar ke society dengan dirinya apa adanya. Seperti ya itulah dia menyuruh Raven untuk jadilah dirimu sendiri gitu. Kenapa ya? Karena sempat ada satu latihan itu di mana di scene Raven lagi latihan angkat beban, tapi dalam bentuk manusia guys ya. Dia angkat beban tapi agak berat gitu, dia rasa agak berat. Nah, Magneto ngomong ke si Raven, apakah kau yakin dengan bentuk manusia itu kau kuat? Langsunglah dia keluarkan kekuatan besinya. Dia menjatuhkan begitu. Langsung si Raven tersendiri mau nggak mau berubah kembali yang biru. Jadi dia bisa lebih fokus gitu sama kekuatannya, nggak perlu dibagi. Karena kalau dia berubah jadi manusia kan otomatis dibagi gitu kekuatannya. Dibagi ke dalam, dia harus berubah bentuk manusia, terus dibagi lagi, dia itu lagi angkat beban. Nah, maksudnya Profesor X sih bagus, emang benar dan betul. Karena ya kalau kau menerima dirimu, kau lebih bakal kuat gitu. Nah, terus oke lah kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi bahas masalah Profesor X dan Magneto ya. Di situ kita bisa ketahui bahwa mereka join force dan ya mereka berteman lah ya. Seperti si Magneto pas disuruh sama Profesor X untuk membalikkan satelit gitu. Satelit lah, saya enggak tahu namanya. Membalikkan. Si Magneto sempat suruh tuh satu hal yang sulit menurut saya. Kalau bagi Profesor X itu sangat sulit. Dia pertama disuruh, si Profesor X itu Charles disuruh menembaki si Eric, tembak kepalanya. Karena kenapa ya? Karena si Eric juga percaya lah, dia pede lah ya. Karena dia kan juga Magneto, dia bisa mengendalikan besi apa semua. Jadi dia pikir dia bakal bisa belokkan pasti besi itu. Nah tapi si Charles Xavier itu sendiri nggak mungkin bisa, karena dia juga kan memang berjiwa baik gitu Jadi dia malah menyuruh si Magneto untuk membalikkan saja itu. Di situ menurut saya si epic sih, karena
ya diperlihatkan gitu bahwa Magneto juga yang sebenarnya jahat, yang sekalian ketahui mungkin X-Men yang zaman-zaman dulu itu Magneto kan sangat jahat lah gitu guys ya. Ternyata dia mempunyai sisi lain tersendiri, maksudnya sisi ya si Profesor X kan bisa menggali memori kan. Digalilah memori si Magneto atau si Eric itu. Ternyata dia masih ingat mamanya gitu, dia masih ingat ya adalah hal-hal bahagia yang masih dia ingat si Eric atau si Magneto. Disuruhlah sama Eric bahwa caramu bisa menggunakan kekuatan penuhmu itu antara marah dan ketenangan. Jadi ya mau nggak mau dia oke lah dia marah, tapi dia tetap harus tenang, harus cool down, harus cool gitu apa. Berhasilnya dia membalikkan satelit. Tapi enak juga sih guys ya kalau saya bayangin itu, maksudnya kalau jadi kayak Magneto atau jadi mutan gitu guys ya, maksudnya ya kayak mistik lah, kayak mistik kan tersendiri bisa berubah bentuk ya. Saya mau jadi Machine Gun Kelly, saya mau jadi Eminem, saya mau jadi siapa, Katy Perry, saya mau jadi apa, karena tak terbatas loh, dia bisa berubah jadi cewek maupun cowok. Gila sih menurut saya. Ataupun Magneto lagi juga, Magneto itu saya tinggal pakai baju besi atau sepatu besi apa, saya bisa terbang gitu guys, karena kan mengendalikan besi ya, jadi tak terbatas juga gitu menurut saya. Jadi ya pantas sih mereka disebut Omega. Nah balik lagi ke Profesor X gitu, Profesor X juga kan bisa mengontrol pikiran, bisa baca pikiran, bisa ya anggaplah saya di sini saya tahu itu yang nonton di sana siapa aja, jadi saya bilang saya apa keinginan mereka mau apa, saya tahu itu. Jadi menurut saya pantas sih lah ya disebut Omega. Tapi itu guys yang jadi pertanyaan saya, menurut kalian gimana guys, menurut pandangan kalian, Profesor X dan Magneto itu sebenarnya temenan apa enggak sih? Menurut kalian ada guys ya. Lalu oke guys, kita langsung lanjut lagi ke yang sequel selanjutnya ya. Di X-Men Days of Future Past ya. Di sini juga yang bikin saya bingung ya guys ya. Bikin saya bingung, dan ini yang bikin saya tertarik untuk bikin konten ini karena langsung timbulnya 3.800 pertanyaan di kepala saya guys. Ya di antara kalian mungkin ada yang sudah nonton ya guys ya, ataupun mungkin ada yang belum nonton juga. Mohon maaf karena ini bisa dibilang spoiler ya guys ya. Tapi kalau emang yang udah nonton sih nggak apa-apa, silahkan lanjut dan jawab pertanyaan saya kalau kalian tahu guys, tolong. Nah seperti yang kalian ketahui ada scene atau adegan di mana mereka dalam pesawat ya. Yang posisinya ini si Magneto dan si Profesor X yang zaman masih muda itu join force kembali. Kenapa ya? Karena dari Magneto dan Profesor X yang tua zaman future itu join force lagi dan menyuruh Wolverine atau Logan untuk kembali ke masa lalu untuk membunuh villain yang di Days of Future Past ini. Yaitu ada Chibi, sang Chibi gitu, dia mau menciptakan sebuah sentinel di mana dia bisa membedakan mutan dan manusia, ataupun dia bisa tahu bahwa oh nanti masa depannya ini dia akan menciptakan anak mutan, masa depannya ini nanti dia akan menciptakan cucu mutan, dibunuh lah gitu. Jadi pokoknya nggak pandang bulu, yang jelas pokoknya kalau di mata robot dia itu bilang oh ini mutan, langsung dibunuh lah sama dia. Nah jadi makanya kenapa si Profesor X dan si Magneto masa depan menyuruh Wolverine untuk ke masa lalu untuk menyuruh Charles dan Eric masa muda itu join force dulu untuk membunuh siapa namanya, aduh saya lupa sih nama villainnya ya, untuk membunuh pokoknya yang bakal menciptakan Sentinel tersebut. Nah terus oke kita sampai-sampingkan lagi dulu itu. Pas di scene ini yang bikin saya bingung guys. Pas di scene pesawat itu, dalam pesawat itu saat Beast, Logan, Eric dan Charles udah join force, di sini yang menimbulkan pertanyaan guys. Si Profesor X itu sempet cekcok ya sama Eric, sempet cekcok bla 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 bla. Keluarlah kata-kata sakral yang emosi kan, si siapa Charles juga emosi sudah pecah apa. Dia berteriak ke Eric,
Kau meninggalkan saya, kau meninggalkan kami. Ya. Ingat Bapak, ingat ya. Kau meninggalkan saya, kau meninggalkan kami. Si Profesor X nih yang ngomong. Gak tahu bagaimana sih apa di pikiran dia, tapi pokoknya dia ngomong begitu ke Eric. Lalu lanjut cekcok, gantian si Magneto atau si Eric lagi yang pecah dan emosi. Berkata lagi gantian, dibalaslah perkataannya itu. Si perkataan Profesor X yang kau meninggalkan kami. Semua mutan yang dulu sudah dibantai dan dijadikan eksperimen dan lain-lain. Lalu keluarlah kata-kata yang lebih sakral lagi dari kata-kata Profesor X yang kau meninggalkan kami. Ini di sini yang bikin saya bingung guys. Di sini yang saya ingin kalian tolong jawab di bawah, sebenarnya gimana sih antara mereka berdua ini? Kan dia sudah berkata tuh, semua mutan yang dulu-dulu itu sudah dibunuh sama gubernur dan lain-lain, sudah jadikan eksperimen sama gubernur dan lain-lain. Dan keluarlah kalimat sakral lagi, di mana kau saat kaummu membutuhkanmu, kau yang meninggalkan kami. Maksudnya gitu loh. Kebayang gak sih? Kan ya oke lah, mereka mempunyai pendapat yang hampir sama tapi agak berbeda ya. Walaupun si Magneto tersendiri oke lah bisa dibilang jahat ya, Profesor X bisa dibilang ya baik lah. Tapi maksudnya dengan kata-kata ini, di mana kau saat kaummu membutuhkanmu, kau yang meninggalkan kami. Aduh, di situ betul-betul saya langsung gitu guys. Nah, ini menurut kalian gimana guys? Menurut kalian aja ya, maksudnya ini yang bikin saya bikin video ini guys. Ingin bertanya kepada kalian atau ingin bertanya kepada pecinta-pecinta X-Men. Menurut kalian ya guys, sebenarnya siapa sih yang baik atau siapa sih yang jahat? Oke lah, masing-masing mempunyai sisi masing-masing. Tapi menurut kalian siapa gitu antara Eric dan Charles ya? Menurut kalian aja guys, siapa di antara mereka berdua ini yang visi misinya itu paling bagus menurut kalian? Tolong komen di bawah. Ya dan oke lah guys, cukup sampai di sini dulu ya untuk kita pembahasan dari dari First Class dan Days of Future Past, karena sudah lumayan panjang ini durasinya. Nanti kalian malah nggak nonton sampai habis. Jadi next saya akan lanjutkan lagi guys ya untuk dari cerita Apokalips dan Dark Phoenix. Di situ pertanyaan saya juga hampir sama guys. Yang kayak ini, Magneto dan Profesor X itu sebenarnya teman atau tidak, dan kebanyakan memang pertanyaan saya itu tentang para mutan Omega guys ya. Dan oke lah guys, terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai habis. Yang paling utama jangan lupa lagi nonton selanjutnya, karena siapa tahu kalian memang pecinta X-Men, kalian mungkin bakal suka sih. Kalau kayak saya sendiri, saya suka, saya pasti akan lanjut untuk part keduanya. Dan oke guys, ingat tolong jawab pertanyaan saya hanya menurut pendapat kalian ya guys ya. Menurut kalian gimana? Siapa yang baik, siapa yang jahat? Siapa yang visi misinya bagus atau siapa yang visi misinya jelek? Profesor X atau Magneto ya guys. Dan oke lah, terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai habis. Sekali lagi, yang paling utama atau paling intinya, jangan lupa 5 kata ini: like, subscribe, komen, bagikan, dan bunyikan lonceng. Oke ya? Oke ya? Dadah.